Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita punya materi khotbahnya santai tapi serius. Saya ambil materinya, masihkah engkau setia? Kalau Tuhan tanya kepada kita, jawaban Bapak Ibu seperti apa? Pasti jawabannya, Tuhan, sampai sekarang saya masih setia. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu masih setia kepada Bapak Yahweh? Amin. Ya, itu iman kita Bapak Ibu. Nah, kita baca dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Bapak Yahweh. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman ini mengajarkan kita untuk kita tidak boleh jauh dari sumber kita, sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita hanya di dalam Bapak Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, dan di dalam nama Roh Kudus. Kalau kita jauh dari sumber kita, perlahan-lahan kita akan mati. Sama seperti ranting. Kalau ranting itu, jangankan dia patah terlepas dari cabangnya atau pohonnya, dia patah saja, patah. Ya, tidak sampai terlepas. Kira-kira asupan gizi masuk tidak di dalam ranting itu? Masuk tapi sedikit, dan perlahan-lahan ranting itu akan mati. Ya, nah sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah, perlahan-lahan iman kita yang mati. Jadi jangan sampai kita jauh dari pohon kehidupan kita. Yesus bilang, akulah pokok anggurnya, kamu adalah ranting-rantingnya. Betapa Tuhan Yesus ingin kita terus bersama-sama dengan Dia. Betapa Tuhan Yesus ingin kita terus makan dari sari inti kehidupan kita, yaitu Bapa Yahweh sendiri. Tuhan Yesus tidak ingin kita jauh meninggalkan Dia. Karena Dia tahu kalau kita jauh, pasti kita mati. Hanya saja karena keinginan daging kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan kita. Dengan apa? Banyak perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan tanpa kita sadar. Itu secara tidak langsung menjauhkan perlahan-lahan kita dari pohon kehidupan kita. Karena memang kalau kita terus dekat dengan apa yang menjadi sumber kehidupan kita, di sini dikatakan bahwa kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak itu apa? Berkat yang kita dapat banyak. Kesehatan kita terjamin. Kita tidak ada persoalan dengan orang lain. Masalah-masalah kehidupan kita itu kecil. Karena kenapa? Kita terus menempel di pohon kehidupan kita. Kita tidak jauh. Kalau kita jauh, saudara, maka perlahan-lahan persoalan itu akan muncul. Perlahan-lahan masalah itu akan muncul. Nah, kita kadang-kadang orang Ambon bilang taparego. Masalah satu belum selesai, satu datang. Kita semua akhirnya kewalahan Bapak Ibu. Tapi kalau kita dekat dengan sumber kita, masalah itu menjadi kecil bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua ya, bahwa salah satu untuk membuat kita menjadi dekat dengan sumber kehidupan kita adalah kita sering beribadah. Karena di dalam ibadah pasti ada kekuatan. Ya, kalau kita sendiri-sendiri mana kuat. Kita ingin berbagi. Kita ingin bersama-sama karena apa? Di dalam peribadatan kita bersama-sama. Kita lihat saudara seiman kita, hati kita menjadi tenang. Kita pujian dan penyembahan, hati kita menjadi tenang. Mungkin kita datang dengan persoalan, ya. Mungkin kita datang dengan pikiran yang galau. Tapi ketika sampai di tempat ini, ketika hati kita bersih, kita pujian, kita penyembahan, ya, kita Shema Yisrael. Saya yakin perlahan-lahan apa yang Anda pikirkan, kegalauan itu, persoalan itu mulai mereda. Saya terangkan sedikit Bapak Ibu, apa itu ibadah?
Ibadah adalah perintah yang wajib kita lakukan dalam perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang penuh kuasa, disertai dengan doa atau penyembahan dan nyanyian atau puji-pujian. Ya, itu makna arti dari ibadah. Makanya kenapa di setiap peribadatan ada doa, ada penyembahan, ada nyanyian atau puji-pujian. Itu yang membangkitkan semangat kita, Bapak Ibu. Nah, jika kita beribadah, itu berarti hati kita sudah siap untuk dibimbing, hati kita sudah siap untuk digembalakan, karena di dalam peribadatan ini, Bapak Ibu, iman kita akan bertumbuh. Amin. Kita datang, pasti tidak sama kita pulang. Yang tadi saya katakan, kalau kita datang dengan persoalan kita, saya yakin kalau saudara-saudara Bapak Ibu semua datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, pulang pasti membawa sukacita. Persoalan itu terlepas. Kalau kita merasa, kita datang dengan beban yang berat, pulang pasti beban itu ringan. Walaupun memang persoalannya belum selesai, tapi kita sudah menjadi ringan. Karena siapa yang meringankan beban kita? Kita punya sumber kehidupan kita. Makanya firman katakan tadi, jangan ranting jauh dari pohonnya. Ya, kita ranting-ranting. Tuhan itu pokok anggurnya. Sehingga kita dikuatkan dalam peribadatan kita, Bapak Ibu. Nah, peribadatan apa saja? Tapi yang pasti, yang paling penting, itu adalah ibadah Sabat. Tuhan memberkati semua hari untuk kita beribadah. Tapi satu hari, hari ke-7, Tuhan menguduskannya. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11 dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saya mau katakan, jangan kita lupa hari Sabat. Secapek-capeknya kita, sengantuk-ngantuknya kita, sesibuk-sibuknya kita, luangkan sedikit waktu untuk bertemu dengan Tuhan di tempat peribadatan. Lain halnya kalau memang pekerjaan kita menuntut untuk kita tidak bisa ada sama-sama di tempat ini. Itu lain halnya. Tapi kalau ada kesempatan lalu kemudian karena kita ngantuk sedikit, kita capek sedikit, ya, atau mungkin karena kita sakit sedikit, lalu kemudian membuat kita jadi malas untuk datang ibadah Sabat. Bapak Ibu ingat, Bapak Yahweh perhitungkan semua itu. Bapak Yahweh lihat alasan Bapak Ibu. Kita tidak bisa tipu Tuhan kita. Tuhan kita tahu, sebelum kita mengatakan, dalam hati pun Tuhan sudah tahu. Ini memang malas kok, ya. Hanya pakai alasan ngantuk, pakai alasan sakit sedikit, pakai alasan banyak kerjaan, padahal sebenarnya masih ada waktu. Bapak Ibu, di sini kita cuma 2 jam, ya. Kalau memang kesaksian panjang, puji-pujian panjang, ya dia lebih-lebih sedikit lah, 2 jam 15 menit, 2 jam 30 menit. Tapi luangkan waktu. Orang yang sering dan rajin beribadah, pancaran warianya berbeda dengan orang yang malas beribadah, saya mau bilang. Yang datang dan rajin beribadah, mukanya itu penuh dengan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh. Ya. Karena itu tadi firman, saya kembali lagi ke firman. Kalau kita jauh, ya, ranting jauh dari pokok anggurnya, pasti dia redup. Ya, begitu pula kalau kita malas atau untuk beribadah, lama-lama muka kita jadi layu sebelum berkembang. Rajin-rajinlah beribadah Bapak Ibu, supaya ada kuasa Bapak Yahweh yang bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya mau ajak, jangan terlambat datang beribadah. Ketika kita menyembah Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan, Bapak Ibu tahu ada power, ada kekuatan yang besar yang ada pada saat kita sementara melakukan penyembahan kita, karena itu doa. Sementara melakukan pujian kita, karena itu penyembahan kita yang sungguh kepada Tuhan kita, tidak main-main Bapak Ibu. Jadi kita datang beribadah puji-pujian penyembahan bukan sekedar-sekedar saja, karena di situ ada kuasa
yang sungguh luar biasa yang Bapak Yahweh ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus. Ya. Nah, hadirat Tuhan turun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang dengan hati yang penuh sukacita, ketika kita beribadah, hadirat Tuhan pasti turun. Ya? Api kemuliaan Bapak Yahweh pasti ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalaupun ada orang bersama-sama dengan kita, ya, mungkin ada orang luar yang datang yang ingin mengenal lebih jauh tentang Bapak Yahweh. Ya, dia belum dibaptis pembaruan, dia belum pelepasan. Maka ketika kita puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Bapak Yahweh, secara tidak langsung tanpa kita menumpahkan tangan, dia bisa mengalami kelepasan saat itu. Ya, percaya sungguh itu Bapak Ibu. Nah, berbiasakan diri kita Bapak Ibu, kalau kita datang beribadah, kita on time dalam beribadah. Ya, bukan saja ibadah Sabat, ibadah fellowship pun seperti gitu. Ya, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah pemuda, ibadah Sion Kid. Mari kita ajar untuk on time. Kenapa? Karena Tuhan datang tuh on time. Ya, Tuhan datang on time. Karena nanti kita katakan gini alasannya. Loh, kalau on time sampai sekarang kok Tuhan belum datang? Lah memang belum waktunya Tuhan. Ya, Tuhan sudah tetapkan satu waktu, satu hari di tahun mana, di bulan mana Dia datang. Ya, kita hanya diberikan tanda-tanda dan Dia datang, tidak tunda-tunda waktu. Oh, sabar dulu. Yang 50% ini belum bertobat, jadi sabar dulu, kasih bertobat dulu baru saya datang. Oh, tidak. Ya, kalau waktunya Dia datang, Dia datang. Anda mau bertobat dan tidak bertobat, tidak ada urusan. Anda yang tidak bertobat, ya pasti tinggal. Yang sudah bertobat dan mengalami kelepasan, pasti terangkat. Ya. Nah, kalau kita perbiasakan diri untuk datang beribadah tepat waktu Bapak Ibu, ya, kita bisa menikmati puji-pujian dan penyembahan. Mulai dari awal kita sama Israel, kemudian kita masuk kepada penyembahan, kita masuk kepada puji-pujian. Hati Bapak Ibu sukacita tidak? Sukacita pasti, iya kan? Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Apalagi kita diiringi dengan musik yang enak, ya. Kita diiringi dengan dibimbing oleh WL yang hebat. Kita dipandu juga oleh singer yang hebat. Maka kemuliaan Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu semua naikkan puji-pujian dengan penyembahan itu luar biasa. Di atas Bapak Yahweh tersenyum. Ya, itu berarti Bapak Yahweh terima penyembahan dan puji-pujian kita. Prinsipnya, apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Kita harus seperti Habel, ketika persembahan kita itu benar-benar diterima dan dianggap layak oleh Bapak Yahweh. Ya, jangan seperti Kain. Kita datang melakukan penyembahan dan puji-pujian, tapi kita setengah-setengah hati. Pikiran kita masih di tempat lain. Maka kita akan mengalami nasib yang sama seperti Kain. Ya, datang sungguh-sungguh, kasih hati buat Bapak Yahweh. Kita penyembahan dan puji-pujian, Bapak Yahweh terima penyembahan kita. Anda pulang, Anda membawa berkat. Di dalam Yesaya 55 katakan begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita membutuhkan Tuhan. Ya, kenapa kita membutuhkan Tuhan? Supaya kita hidup. Sama seperti firman tadi bilang, ranting tidak bisa jauh dari pohonnya. Ya, karena kita membutuhkan nutrisi dari pohon itu supaya ranting-ranting itu bisa berbuah, berdaun dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, Tuhan bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena ada waktu Tuhan tidak berkenan lagi untuk kita menemuinya. Ya, Tuhan sudah menutup pintu perkenaannya, Bapak Ibu. Jadi, kalau Tuhan sementara berkenan untuk ditemui, respon itu Bapak Ibu. Ya, respon itu sebagai sebuah anugerah dan kasih karunia yang Bapak Yahweh sementara buka untuk kita. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Karena pada saatnya Bapak Yahweh akan menutup pintu perkenannya kepada siapa saja. Ya, kapan waktunya? Ketika rapture terjadi Bapak Ibu. Orang yang tinggal berteriak apapun, Tuhan tidak lagi mendengar. Itu berarti
pada saat itu Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Karena kenapa? Kita semua lagi sama-sama dengan Tuhan kita Yesus HaMashiach di Samayim, makan bersama-sama dalam satu meja perjamuan yang kudus. Ya. Nah, makanya kalau saat ini Tuhan masih buka pintu anugerah untuk kita berkenan menemui Dia, temuilah Dia. Temui di mana? Di dalam peribadatan. Temuilah di mana? Di dalam ibadah-ibadah keluarga kita. Temui di mana? Ketika kita berdoa di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu coba belajar untuk kita menemui Tuhan setiap hari. Kita tidak ada batasannya Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Yahweh membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita. Kapan saja bisa menemui. Ya, kita tidak perlu bikin surat. Kita tidak perlu bikin janji. Ya, kita tidak perlu orang dalam untuk kita mau bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu. Kapan mau ditemui? Tuhan katakan, temuilah. Selama ia berkenan, ditemui. Berseru panggil namanya Bapak Ibu. Nah, menakutkan Bapak Ibu, kalau ketika Tuhan sudah tutup pintu perkenan, lalu kita menyia-nyiakan waktu kita mengisi dengan perkara-perkara duniawi, maka apa yang kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Ya, kita sudah bertobat, kita sudah merayakan 7 perayaan, ya, kita sudah melaksanakan Sabat, tapi ketika kita jarang untuk menemui Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan supaya tidak sia-sia Bapak Ibu, teruslah menemui Tuhan kita, sumber kehidupan kita, selama ia masih berkenan ditemui. Ya? Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, hari Tuhan memang sudah dekat Bapak Ibu. Ya, perhitungan Tuhan itu sudah dekat, walaupun kita manusia merasa masih lama. Oleh karena kita merasa masih lama, maka kita terus hidup dalam kedagingan kita. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Tapi kalau tidak diberikan kesempatan, bagaimana Bapak Ibu? Sama seperti tadi kesaksian Ibu Cika, ya, anak kecil, dia masih diberikan kesempatan Bapak Ibu. Kalau tidak diberi kesempatan, saya yakin mungkin hari itu hari terakhirnya dia di dunia ini. Jadi mari pakai kesempatan Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau Tuhan bilang, mari datang beribadah, ya. Di sini dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini orang-orang yang malas beribadah, Bapak Ibu. Ya, jangan kita seperti mereka lalu berpikir, oh sudah nanti saja, ya, nanti minggu depan saja. Minggu depan tidak, nanti minggu depan saja. Toh masih ada kesempatan untuk kita beribadah. Syukur-syukur masih ada kesempatan Bapak Ibu, ya. Tuhan masih berkenan ditemui. Sekali lagi, Tuhan masih berkenan ditemui. Pakai kesempatan itu. Jangan seperti beberapa orang di luar sana. Jadi selama Tuhan masih berkenan ditemui, mari kita ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya apa? Kita dikuatkan. Ya, kita jauh dari pertemuan ibadah, kita tidak kuat Bapak Ibu. Kita 1 kali tidak pergi ibadah, 2 kali tidak pergi ibadah, 3 kali tidak pergi ibadah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti pikirannya kacau. Ya, pasti rasa lemah secara iman, pasti lemah. Nah, kalau Tuhan bilang, mari datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mari kita datang dalam pertemuan ibadah. Karena di situ ada saudara-saudara seiman kita. Kita satu frekuensi. Kita bukan dengan orang lain. Kita dengan kita. Orang mau bilang ketong dengan ketong, bukan ketong dengan ketang. Tuh, kalau ketong dengan ketang itu yang satu frekuensi. Tapi kalau ketong dan ketong satu frekuensi. Kalau kita satu frekuensi, kuat tidak Bapak Ibu? Kuat, ya. Kalau lilin satu menyala saja, dia tidak mampu menerangi satu ruangan ini. Tapi kalau ada 10, 20, 30 lilin, pasti ruangan ini menjadi terang. Kita di sini, di dalam diri kita masing-masing,
di atas kepala kita ada lilin-lilin kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, sehingga kalau kita berkumpul kita satu frekuensi, pasti terang di dalam ruangan ini. Bukan karena cahayanya, tapi karena ada terang kemuliaan Bapa Yahweh yang terpancar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ada banyak orang, ya, orang Kristen lah, ya pada umumnya, orang Kristen pada umumnya, termasuk banyak para penyembah Bapa Yahweh yang datang beribadah tapi hatinya keras. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Dia pulang tidak membawa apa-apa. Datang dengan persoalan, pulang juga membawa persoalan. Datang dengan beban, pulang juga dengan beban. Karena kenapa? Datang dengan hati yang keras. Tuhan tuntut kita datang, kita membuka hati, lepas beban kita, lepas persoalan kita, karena kita tahu Tuhan kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Ya, nah, saya mau katakan Bapak Ibu, sekalipun kita beribadah di tempat yang sama, ya, sekalipun kita penyembahan dan puji-pujian yang sama, sekalipun kita menerima firman yang sama, tapi untuk pulang membawa berkat tergantung sikap hati kita. Saya mau katakan, ya, sekali lagi saya undang, sekalipun kita datang beribadah di tempat yang sama, kita menyanyi penyembahan puji-pujian yang sama, kita menerima makanan rohani firman yang sama, tetapi kalau kita datang dengan hati yang keras, hati yang tidak benar, saya yakin pulang tidak akan membawa apa-apa, pulang tetap membawa beban. Tapi kalau kita datang, kita lepas semua, kita datang dengan hati yang sukacita, kita datang dengan hati yang benar, yang benar-benar mau menerima Tuhan, maka kita pulang, kita membawa berkas-berkas sukacita. Ya, itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Ya, jangan kita datang, mungkin kita ada dongkol, ya, kita ada marah-marah, kita ada pusing dengan persoalan kita. Bapak Ibu, dari rumah berdua lepas itu dulu. Ya, tanggalkan sebentar. Datang beribadah 2 jam cukuplah. Ya, ketika pulang pasti beban itu sudah terasa ringan. Karena kenapa? Kita sudah puji-pujian kepada Bapa Yahweh. Kita sudah penyembahan kepada Bapa Yahweh. Ya, kita sudah mendapat makanan rohani. Ketika pulang, Tuhan sudah memberikan solusi untuk penyelesaian persoalan kita. Ya, itu pasti. Nah, bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita kalau kita orang-orang yang rajin menemui Tuhan dalam peribadatan? Yang pertama, ibadah mengandung janji. Janji apa ya Bapak Ibu? Janji berkat. Ya, janji untuk hari ini dan janji untuk yang akan datang. Intinya, ikuti perintahnya dengan setia. Janji berkat seperti apa Bapak Ibu? Saya bacakan ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Ya, engkau akan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Ya, engkau juga akan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Engkau akan diberkati waktu engkau keluar dan waktu engkau masuk. Itu berkat-berkat yang mengandung janji ketika kita rajin untuk beribadah. Berkat ini yang kita bawa pulang Bapak Ibu, ya, bukan persoalan yang kita bawa pulang. Berkat-berkat ini yang nanti kita bawa pulang Bapak Ibu. Yang kedua, beribadah membantu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, semakin kita rajin beribadah, maka hubungan kita semakin intim dengan Tuhan kita. Ya, seperti seorang kekasih. Seorang kekasih kalau lama bertemu, kira-kira pancaran cinta itu kan setengah-setengah juga, 50-50. Tapi kalau sering ketemu, wah, cintanya itu luar biasa. Nah, Tuhan itu kekasih kita. Dia itu mempelai kita. Ya, kalau kita sering beribadah, maka itu membangun hubungan cinta kasih yang sangat intens dengan kita punya kekasih. Yang ketiga, beribadah menumbuhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Semakin kita rajin beribadah, iman kita semakin bertumbuh, ya. Kepercayaan kita semakin bertumbuh. Apa yang kita percayai, apa yang kita omongkan pasti terjadi. Karena apa? Itu iman saudara. Iman saudara kepada fokusnya kepada Bapa Yahweh. Ya, ketika iman kita berfokus kepada Bapa Yahweh, kepercayaan kita semakin meningkat, maka apa yang kita perkatakan pasti terjadi. Ya.
Yang keempat, beribadah memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Amin. Ya, kalau kita beribadah lalu kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, maka patut dipertanyakan. Ya, Anda datang, hati Anda ini keras atau tidak? Tapi kalau Bapak Ibu datang beribadah, pulang membawa berkas-berkas sukacita, berarti kita beribadah itu membawa ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau ketenangan, ya, kedamaian dalam jiwa kita, efeknya Bapak Ibu, efeknya itu berarti kita punya fisik juga turut dipengaruhi. Imun kita akan naik, ya, kekuatan kita akan bertambah, kekebalan tubuh kita untuk menghadapi serangan-serangan penyakit itu lebih kuat. Karena kenapa? Kita sudah dibekali dengan iman yang kuat. Ya, hati kita tenang, jiwa kita juga tenang. Karena kenapa? Semua penyakit itu berasal dari sini Bapak Ibu, pikiran kita. Pikiran kita ini berhubungan dengan jiwa, karena dia putarnya di otak. Ya, orang sakit banyak itu mulai dari jiwa. Makanya tidak ada bilang sakit tubuh. Ya, dibilang sakit jiwa. Iya, karena yang diganggu itu jiwanya. Kalau jiwa terganggu, tubuh juga turut terganggu Bapak Ibu. Tapi kalau kita tenang di dalam hadirat Bapak Yahweh, maka jiwa kita tenang. Roh kita menjadi bersih, jiwa kita tenang, maka tubuh kita juga menjadi sehat. Nah, yang berikut, beribadah membantu memperoleh pengampunan dosa, karena di situ ada janji keselamatan. Amen. Ya, kita mendengar firman itu menjadi teguran untuk kita. Kita mendengarkan firman itu menjadi rema yang sangat berguna, gizi yang sangat baik untuk kehidupan kita, karena di situ ada janji keselamatan. Janji keselamatan untuk apa? Memperbaharui kehidupan kita, melepaskan kita dari kedagingan kita dan masuk pada keselamatan, maka kita terlepas dari dosa. Ya. Nah, yang berikut, beribadah membantu karakter kita seperti kasih dan kesabaran. Ya, kalau kita sering beribadah Bapak Ibu, itu bisa mengendalikan kita punya emosi namanya. Ya, kita punya emosi. Karena kenapa? Kita terus berdoa, kita terus dekat dengan Tuhan, maka kita bisa kendalikan kita punya emosi. Ya, itu mempengaruhi emosional kita Bapak Ibu, supaya jangan kita cepat-cepat marah. Kita kalau ada apa-apa, kita pikir dulu baik-baik, minta hikmat dari Bapak Yahweh. Jangan kita mengambil suatu tindakan yang tidak pakai hikmat. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, mulut kita lebih cepat bertindak daripada pikiran kita. Benar? Mama-mama biasa begitu, ya. Mulut bertindak lebih cepat daripada pikiran. Nah, itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Karena ketika kata-kata sudah keluar, tidak bisa ditarik lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin ketika kata-kata ini seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Keluar sudah menghancurkan orang lain dulu, baru kita, maaf sudah terlambat, dia sudah hancur dulu. Soal memperbaiki nanti dari belakang. Makanya pakai hikmat supaya ketika kita punya kesabaran, kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan mulut kita. Kita pikir baik-baik, baru kita mengeluarkan kata. Nah, itu yang dibilang membantu karakter kita untuk ada kasih dan kesabaran. Ya, Tuhan tuntut kesabaran. Karena di dalam Galatia yang paling penting itu pengendalian diri. Ada kesabaran, pengendalian diri yang terakhir. Kita kendalikan kita punya diri. Kalau kita tidak dapat kendalikan, maka semuanya bisa hancur berantakan. Tuhan tuntut kita sabar dan kendalikan diri supaya semua itu menjadi baik adanya. Ya, yang berikut, beribadah meningkatkan moralitas dan etika. Ini membangun attitude kita, perilaku kita, sikap hidup kita, baik antara kita dengan kita maupun kita dengan orang lain. Ya, moral kita itu terbentuk Bapak Ibu. Karena kenapa? Semua pengetahuan di dalam dunia ini ada di dalam firman Bapak Yahweh. Yang baik ada, yang buruk ada. Ya, kalau kita terus beribadah, maka sedikit demi sedikit memacu
untuk membentuk karakter kita, membentuk attitude kita, sikap kita, moralitas kita, dan etika kita itu terbentuk sangat baik. Ya, mungkin orang melihat kita mukanya jarang senyum, ya, tapi orang mau bergaul dengan kita karena kenapa? Attitude kitanya yang baik. Ya, bukan karena kita mukanya broad, orang mau bilang broad. Orang tidak lihat dari muka kita yang broad, tapi orang lihat dari sikap dan perilaku kita. Ya, kalau sikap dan perilaku kita baik, maka pasti orang mau bersama-sama dengan kita. Apa yang kita bicarakan, orang pasti percaya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, beribadah memberikan kekuatan untuk kita menghadapi tantangan hidup. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita beribadah, lain dengan lain saling menguatkan. Puja dan penyembahan saling menguatkan. Kita Shema Israel, kita dikuatkan. Firman datang, kita dikuatkan Bapak Ibu. Sehingga kita keluar, ada tantangan hidup, ada persoalan hidup, kita anggap kecil. Ya, kita bisa menghadapinya karena kita sudah dibekali dengan kekuatan. Saya pernah ajarkan ketika kita minta kekuatan, Tuhan kasih kesulitan. Untuk apa? Membentuk kita bisa menghadapinya. Nah, kita datang bukan dengan gagahnya kita, sama seperti Daud. Kita datang dengan nama Yahweh semesta alam, Yahweh Sebaot. Maka ketika kita keluar, kita menjadi pemenang. Ya, yang berikut Bapak Ibu. Yang ke-9, beribadah membantu memperkuat hubungan kita dengan keluarga dan teman. Ya, ketika kita beribadah, ada hubungan yang baik sesama kita. Ya, tidak ada yang lain marah lain. Ya, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang membentuk kita sehingga persekutuan kita ini tidak bisa dihancurkan oleh si Satan. Ketika kita sudah kuat dalam persekutuan kita, apapun macam bentuk serangan Satan. Kalau Satan itu biasa, kalau kita lihat kita, orang-orang percaya di dalam kehilat ini, ketika sudah semakin dekat, dia itu iri hati, cemburu. Ya, dia mau kita dekat dengan dia. PSG, orang aman bilang. Iya kan? Siapa juga yang mau dekat dengan setan? Ya. Nah, kalau kita kuat dalam hubungan kita, ya, itu berarti para bala tentara malaikat tersami sementara berdiri mengelilingi kita. Si Satan dengan serangan apapun tidak bisa masuk untuk mengganggu hubungan persekutuan kita dalam kehilat ini. Ya, makanya sering-sering kita beribadah supaya kita saling menguatkan satu dengan lain, memperkuat posisi barisan kita, ya, sehingga kita tidak bisa diganggu gugat oleh roh manapun. Yang berikut terakhir, beribadah memberikan kesempatan untuk kita melayani dan memberkati orang lain. Ya, kita di sini angkat tangan, kita sama-sama saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, karena di dalam tangan kita, kalau tangan kita begini, ada Yosin wa Ayin, sana tuh Yesua. Ya, nama Yesua itu mengandung kuasa Bapak Ibu. Ya, Yosin wa Ayin. Ya, ketika kita saling memberkati satu dengan yang lain, maka berkat juga semua terpancar sama. Karena kita punya satu Tuhan yang sama, Bapak Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu perlu diingat bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan kembali kepadanya. Firman Tuhan tadi katakan, temuilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Ada kesempatan untuk kita bertobat, mari datang untuk bertobat. Ya, kesempatan. Kalau saat ini kesempatan Tuhan berikan berkali-kali. Ada kesempatan yang Tuhan tidak berikan, cuma Tuhan berikan satu kali kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk bertobat, mari kita bertobat. Saya berbicara di sini pun masih banyak kesalahan yang saya bikin. Makanya dalam setiap doa, dalam setiap kesempatan selalu kita mengaku dosa kita. Ya, karena kenapa? Roh kita kuat, tapi dagingnya lemah. Ya, nah, kalau roh kita kuat, harus kita punya tubuh juga kuat. Ya, makanya kenapa kita harus sering-sering beribadah supaya menguatkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Satu paket harus kuat supaya ketika kita menghadapi tantangan dunia ini, kita tidak menjadi lemah karena kita punya Tuhan yang perkasa.
Di dalam Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya kasih warna merah di mengaku. Mengaku artinya gini, sungguh-sungguh kita mengaku dosa kita. Ya, jangan kita mengaku dosa kita pada saat kita tertumbuh dengan masalah, kita tertumbuh dengan persoalan baru kita mengaku dosa kita. Tapi selama kita masih diberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita, ya, karena yang bisa menilai kita berdosa atau tidak itu Bapak Yahweh. Kita mengaku dosa kita, mengakunya sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ya. Kemudian kalau kita mengaku sungguh-sungguh, maka Tuhan menjamin kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nah, beribadah pun mari kita sungguh-sungguh. Jangan kita suam-suam kuku. Kalau saat ini kita yang ada sekarang ini memperkuat persekutuan kita, ya, saya yakin yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita saat ini, Roh Bapa Yahweh melintasi ruang dan waktu, ya, akan menyentuh hati mereka, akan membisikkan, hei mari datang beribadah, karena kalau tidak beribadah engkau tidak kuat, ya. Datang beribadah supaya saling menguatkan, datang beribadah supaya kita saling memberkati satu dengan yang lain, ya. Karena di dalam beribadah yang tadi dikatakan ada kuasa yang powerful, ada api kemuliaan yang turun dari Samayin memenuhi kita semua di tempat ini, dan kita pulang membawa berkas-berkas sukacita. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita berdoa.